Dihadirkan News Update pukul 18 pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memiliki harapan dengan kunjungan Raja Salman ke Indonesia. Ahok meminta kuota haji dapat ditambah. Hal yang disampaikan Ahok jelang kedatangan Raja Arab Saudi Rabu mendatang. Ahok sendiri belum dapat memastikan akan ikut menyambut rombongan Raja Arab itu atau tidak. Dalam urusan pembicaraan kedatangan Raja Arab Saudi ke Indonesia kali ini adalah berlibur ke Pulau Dewata. Rombongan Raja Arab Jerman akan mencapai 1.500 orang melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Kembali di Newsline, pemirsa, rencana kunjungan Raja Salman ke Indonesia dalam waktu dekat ini membuat sejumlah korban krain di Bulukumba, Sulawesi Selatan menagih janji pemerintah Arab Saudi untuk segera membayar santunan bagi mereka yang tidak kunjung direalisasikan. Ada 5 korban jatuhnya krain pada tanggal 11 September tahun 2015 lalu yang semuanya berada di desa Salasai, Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang berharap kunjungan Raja Salman ke Indonesia pada awal Maret merealisasikan janjinya untuk memberikan santunan sekaligus kepada para korban jatuhnya krain pada tahun 2015 silam. Kelimanya adalah Fatmawati binti Abdul Jalil bin Koncileta, Rosdiana binti Mudu, Erni sampai dosen, masing-masing mengalami luka-luka, sedangkan Darwis bin Rahim Congge meninggal dunia. Keluarga almarhum Darwis yang menjadi korban tewas santunan tersebut menyatakan bahwa santunan tersebut sangat berarti untuk membiayai keempat anaknya yang masih kecil. Ya, mudah-mudahan bisa diberikan secepatnya. Kalau itu yang Ya, biaya kehidupan anak-anakku, biaya sekolah anak-anak. Ya, selain di Bulukumba, Sulawesi Selatan, masih ada puluhan warga negara Indonesia yang menjadi korban dari musibah krain pada September 2015 lalu. Sebanyak 33 jemaah asal Indonesia menjadi korban kecelakaan krain, dengan 2 diantaranya korban meninggal dunia. Kepada para korban luka dan keluarga korban tewas, pemerintah Arab Saudi menjanjikan santunan sebesar 1 juta rial atau sekitar 3,8 miliar rupiah. Belum lagi janji undangan berhaji atau umroh kepada keluarga korban yang tewas. Namun hampir 2 tahun terlewati, janji pemerintah Saudi masih sebatas mimpi. Keluarga korban mengaku belum merealisasikan janjinya, dan salah satu korban yang meninggal merupakan jemaah asal Medan, Sumatera Utara. Dan kita sudah tersambung dengan salah satu keluarga korban, Reni Apriani. Reni ini merupakan anak dari korban tewas kecelakaan krain yang bernama Safarini. Mbak Reni, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Mas. Ya, Mbak Reni, apakah janji santunan yang dijanjikan oleh pemerintah Arab Saudi ini sudah Anda dapatkan dan keluarga? Sampai sekarang belum ada kepastian dari janji yang dipastikan. Oke. Hubungan atau komunikasi yang dijalin dengan selama ini yang menjanjikan santunan ini, apakah langsung dengan pemerintah atau bagaimana? Yang menghubungi Mbak Reni siapa? Dari pihak travel sih terakhirnya, dari pihak travel. Dari pihak sama travel apa yang Departemen Agama. Travel dan Departemen Agama. Apa yang dijanjikan, Mbak Reni? Untuk terakhir kalinya pihak keluarga korban disuruh datang ke Departemen Agama untuk mengurus surat-surat keperluan untuk santunan. Cuman sampai sekarang belum ada kabar lanjutannya. Oke, kemudian ini sudah diurus berarti ke Departemen Agama, segala dokumentasi dan juga administrasi yang dibutuhkan. Kapan itu, Mbak? Sudah. Kurang lebih sudah ada setahun yang lalu sih. Bahkan sampai sekarang belum ada kabar selanjutnya lagi. Saat itu berapa waktu yang dijanjikan untuk akhirnya santunan ini bisa didapatkan oleh keluarga? Awalnya setahun, setelah setahun sudah lewat, kemungkinan setahun lagi habis lebaran haji. Bahkan sampai sekarang ditunggu juga belum ada kabarnya gimana. Mbak Reni dan keluarga sudah berusaha untuk aktif menghubungi pihak yang menjanjikan tersebut?
Saya sama keluarga sudah menanyakan, cuman karena emang belum ada kepastian yang pasti, jadi udah nggak ada ini lagi, pertanyaan lagi. Oke, kapan terakhir kali komunikasi dengan pihak travel dan Departemen Agama dijalin, Mbak Reni? Sudah lama sih, di tahun 2016 kemarin, karena emang nggak ada kepastian lagi. Saya dan keluarga mungkin udah nggak terlalu ini kesana lagi, karena emang udah nggak ada kepastian lagi kemungkinan itu keluar atau enggaknya gitu kan. Oke, artinya Mbak Reni sudah pasrah begitu? Reni atau keluarga sih berkeinginan ada kejelasan dari pihak Departemen Agama atau pihak travel untuk menyampaikan ke keluarga. Cuman karena emang sampai sekarang juga belum ada, ya gimana lagi mau dibilang. Kalau emang itu ada ya alhamdulillah kan. Oke, baik. Jadi Mbak Reni tapi tetap berikhtiar begitu ya untuk menagih janji santunan ini. Nah, Mbak Reni, ini Raja Salman dari Arab Saudi akan berkunjung ke Indonesia. Salah satu yang dibahas antara lain terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Kita masih ingat dengan ibadah keren yang juga menjadi salah satu korban adalah keluarga Mbak Reni. Apa harapan Mbak Reni? Harapan saya mewakili keluarga, apa yang udah telah diucapkan, janji-janji yang telah diberikan, mohon dibuktikan gitu kepada seluruh korban yang terjadi kecelakaan kren di Mekah waktu itu. Harapannya sih itu, jangan hanya cuma janji-janji saja tapi tidak dibuktikan. Baik, kita harapkan nanti membawa hasil yang konkret ya Mbak Reni ya, dengan kedatangan Raja Salman beserta rombongan Arab Saudi ini tidak hanya janji-janji tapi juga akhirnya pihak keluarga mendapatkan santunan yang selama ini dijanjikan. Mbak Reni, terima kasih sudah bergabung dengan Newsline. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya, itu tadi Mbak Reni, salah satu keluarga korban. Mas Yun, kalau kita dengarkan cukup miris ya, sudah 1 tahun lebih. Namun sebelumnya kita sudah berusaha untuk menghubungi dari pihak dari Kementerian Agama. Tadinya sebenarnya sudah confirm, cuman ternyata ada kepentingan mendadak harus mendampingi Pak Menteri. Jadi akhirnya tidak bisa kita memberi konfirmasi mungkin di lain waktu begitu ya. Saya ingin ke Mas Yun. Mas Yun, biasanya kita ini terkait dengan ibadah haji ya, atau tidak TKI, kita ke masalah musibah keren. Kalau tadi ini kira-kira bisa merubah keadaan tidak keluarga korban yang tadinya belum mendapatkan santunan sampai sekarang belum mendapatkan santunan? Ya, kalau ini kemudian menjadi isu ya, yang juga akan disampaikan karena berkaitan dengan ibadah haji, kemudian tahun lalu ada peristiwa itu. Saya melihat bahwa makna dari kunjungan itu bahwa persoalan ibadah haji itu sebenarnya kan pada level berikutnya. Level yang pertama itu kan adalah bagaimana menempatkan kedua negara ini pada posisi yang strategis. Satu sama lain punya daya tawar yang sama gitu ya, termasuk juga masalah investasi. Apabila posisinya sudah strategis, sudah sama, maka kemudian sebenarnya persoalan ibadah haji, kemudian santunan dan sebagainya itu secara otomatis akan terselesaikan. Jadi kita tidak perlu kemudian meminta-minta atau menyampaikan sesuatu ya belas kasihan dan sebagainya. Tetapi ini kan diselesaikan dalam level hubungan dua negara itu ya. Jadi ketika mereka raja dengan berbagai macam delegasinya yang jumlahnya sangat besar datang, kemudian membicarakan masalah yang sangat strategis di level mereka, maka kemudian level berikutnya yang berkaitan ibadah haji, penyelesaian itu, maka kemudian secara otomatis harusnya menjadi agenda yang terselesaikan. Oke, baik Mas Jafar, apa sih yang membuat ini, maksudnya mereka tidak kesulitan untuk membawa banyak rombongan dengan nilai yang luar biasa begitu ya, secara finansial berarti tidak kesulitan. Mengapa sampai sekarang, bukankah ini citra yang buruk bagi Arab Saudi sendiri? Ya, saya kira gini, kalau saya secara pribadi bertemu dengan beberapa otoritas terkait di Indonesia dan juga beberapa pebisnis, mereka memang memiliki stigma yang kurang positif tentang Saudi ya, terutama terkait dengan yang tadi bahwa ada janji-janji investasi tapi pada tingkat realisasinya sangat alot dengan berbagai faktor lah. Nah, saya melihat ini mungkin momentum yang tepat bagi Saudi untuk memperbaiki performa manajemen politik dan bisnisnya. Karena dia harus berlomba-lomba untuk menggerak kesempatan di Asia Tenggara dan di Asia Pasifik. Kalau mereka tetap dengan performa seperti ini memang akan kesulitan. Sementara negara-negara Timur Tengah yang lain
jauh lebih rapi manajemen politik dan ekonominya. Artinya prioritasnya yang pertama memenuhi janji terkait dengan korban keren itu. Kedua, ini ada pelaku bisnis yang datang diajak dari Arab Saudi, diharapkan menghasilkan kerjasama yang konkret ya? Ya, saya kira seperti itu. Jadi dengan kata lain, bolanya ada di pemerintah Arab Saudi. Kalau mereka pengen memiliki pengaruh dan juga perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang besar di wilayah Asia Tenggara, kerjasama investasi itu harus benar-benar disusun dengan nalar manajemen yang rapi lah. Bolanya ada di Arab Saudi, Mas Yun? Ya, salah satunya Arab Saudi dia. Tapi dua belah pihak tentu harus memainkan peran yang penting. Ini kultur Arab itu kan secara umum adalah dalam hal berbisnis itu negosiasi itu slow. Tetapi slow, berikutnya sure. Jadi kalau kita kemudian bisa sabar dengan kelambatan itu dan kemudian menimbulkan kepercayaan yang besar, maka dari situ akan termaintain bisnis yang besar. Soalnya Basro artinya ada kepastian ya, meskipun prosesnya itu bertahap begitu ya. Tapi kita harapkan juga untuk santunan korban keren jangan slow-slow juga, kan kasihan juga kalau selama ini menunggu hampir sudah lebih dari setahun belum mendapatkan santunan. Baik, kita harapkan kunjungan ini bisa menghasilkan hasil yang konkret ya bagi Indonesia, menguntungkan tidak hanya bagi Arab Saudi namun juga Indonesia. Terima kasih Mas Yon, Mas Jafar sudah bergabung dengan Newsline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah tadi sedikit perbincangan terkait dengan kunjungan dari Raja Salman. Kita harapkan Indonesia dapat menangguk keuntungan yang positif